Besok penumpang Bitung gua hari ini naik, besok agak mau naik lagi mas. Kebanyakan ampiran, titik boardingnya kebanyakan. Kenang oke, kok nggak nonton sono, malah nonton sini. Halo Mas Hendra, andalan gue. Jangan diandelin mas. Gua didorongnya jatuh mas, mau diandelin. Itu juga udah mahal om, biasanya ditawar 30.000 misalkan. Gua tahu lu jomblo tapi nggak perlu ngobrol sampai segitunya juga. Kamu tuh mahal loh. Value-mu mahal, value kalian tuh mahal. Seruan nonton sama Mas Rian. Bisa aja. Lu kok pintar amat sih jadi penjilat? Gua tadi habis temen ngobrol di sini. Mas gimana ya? Circle penjilat kita banyak di sekitar kita, dia bilang. Bla bla bla. Dia lagi ngomongin instansi nih, instansi. Mas lu tuh nggak bakal bisa ngenolin penjilat dari sebuah perusahaan tuh nggak bisa. Nggak bakal bisa. Toksik kayak gitu tuh, orang-orang toksik kayak gitu tuh pasti ada mas. Jadi pertanyaannya itu bukan dilontarkan tentang keberadaan mereka. Lu nggak bakal bisa ngatur karakter orang dan kelakuan orang dan sifat orang, watak orang. Lu nggak bisa ngatur. Tapi yang kita pertanyakan tuh pemimpinnya mas. Bagaimana cara dia bersikap, bagaimana cara dia menelaah sebuah makalah, bagaimana cara dia memproses semua informasi yang masuk ke diri dia, dan bagaimana cara dia mengambil keputusan dan sikap atas itu semua. Tuh. Jadi lu jangan nyalain, kalau lu lagi berbicara tentang perusahaan, lu jangan nyalain keberadaan penjilat, jangan nyalain keberadaan toksik yang lain, jangan. Tapi gimana pemimpinnya? Saya ngikutin Mas Ren dari 2018 mas. Siap. Makasih banyak. Iya. Setiap orang yang ketemu sama gua, entah itu karyawan atau pengusaha atau apa, rata-rata mereka ngomong gimana ya, ngeluarin circle orang-orang toksik kayak gitu dari lingkungan perusahaan. Nggak bakal bisa karena orang-orang kayak gitu pasti ada. Udah hukum sosial itu. Pemimpinnya harusnya yang peka. Karena tugas pemimpin itu melindungi. Ada salah satu tugas pemimpin itu melindungi orang-orang yang mereka pimpin. Melindungi itu kan nggak cuma kesejahteraannya, tapi juga kesehatannya, mentalnya, kejiwaannya. Itu kan harus dilindungi semua. Iya, hidup itu as simple as that mas. Lu suka lakukan, nggak suka tinggalkan. Ada orang baik, lu anggap enak, temenin. Ada orang toksik, jauhin, anggap nggak ada. Kayak lu kalau ngeliat sampah aja sih mas, lu kalau lagi jalan nih di gang, terus lu ngeliat sampah di pinggir jalan, emang mau lu rusuin mas? Mau lu oprek-oprek? Kan kagak mas. Paling lu ngeliat doang, udah gitu lu jalan lagi. Ya nggak? Sama mas. Orang-orang toksik di sekitar lu, perlakukan mereka kayak gitu. Kayak lu ngeliat sampah aja. Ini buat lu, kalau buat pemimpinnya beda lagi caranya. Tapi aku suka sama Murian gimana nih? Lu cowok? Enggak, gue masih normal. Pemimpin bijaksana pasti adil menurut betul, nggak bisa. Makanya lu nggak pernah tuh ngeliat di HR dulu zaman gue ada pemilihan karyawan terbaik apa gitu, nggak ada mas, nggak boleh. Perusahaan mengkelas-kelaskan. Kalau lu mungkin kerja di kantoran bisa lah sebagai bahan motivasi, tapi kalau dunia circle orang-orang transportasi mas, di kru gitu misalnya supir, kalau ada pemilihan nih, wah driver terbaik gitu misalnya, hidupnya nggak tenang mas yang kepilih. Iyalah, pasti orang-orang di warung-warung nongkrongnya jancuk cah kayak lagi kenal bibusnya cedak langsung jadi karyawan teladan. Angin rai ini, mesti kayak gitu kelakuannya mas, karena apa SDM-nya beda, jadi penanganannya pun beda. Nggak boleh ada tuh yang namanya anak emas kagak ada, semua sama. Beda sama orang-orang kantor Indomaret nih, karyawan teladan. Mungkin orang yang lain akan melihat, selamat ya, mengapresiasi.
jadi motivasi, masih ada alasannya. Supir lu gituin, kelar mas hidupnya. Makanya gue tuh nggak pernah mas ngasih panggung anak-anak di dalam perusahaan, nggak pernah. Tapi mereka gue carikan panggung di luar perusahaan. Contohnya apa? Ketika mereka ada komunitas kumpul sama manianya nih, manianya Don Juan misalnya, manianya Kalimosodo apa, gue support mereka di situ mas. Gue bantu mereka nge-branding diri mereka di luar perusahaan. Makanya gue carikan mereka panggung di luar, bukan di dalam. Kalau di dalam habis mereka sama teman-teman mereka sendiri. Terbaik tidak ada, betul kan? Harus rata dan adil, iya mas. Jadi circle perusahaan lu sehat. Makanya selama era pemerintahan gue kagak ada yang namanya kubu-kubuan mas. Kubu A, kubu B, orangnya ini, orangnya itu, nggak ada zaman dulu. Sakit apa tadi? Sakit kubu-kubunan ya. Wongnya si A, wongnya si B, wongnya si C, gitu. Kayaknya ngantuk, tidur dulu mas bentaran. Justru saya lagi seger-segernya mas. Emang saya ngeliatin begini, ambil setengah ini mas, istirahat. Ntar malam cus. Assalamualaikum Masku Rizkantor Hodek. MT buka Lamongan gak nih? Lo kalau pengen gua masuk Lamongan itu ntar nunggu tol Pantura jadi mas. Membuat circle dalam circle itu nggak baik. Membuat circle di dalam circle nggak bagus lah. Kan itu berarti rentan pengkhianatan, rentan kemunafikan. Nggak bagus, nggak sehat. Lu kalau ngeliat perusahaan-perusahaan bis nih, biasanya mas, itu pasti banyak circle-circlean mas. Grup Tayu misalnya, grup Jepara, grupnya Mandor A, grupnya Mandor B. Itu udah biasa banget di kalangan transportasi kayak gitu. Tapi di gua nggak ada. Lihat live Mas Rian dapat ilmunya juga. Harus bisa lu manfaatin.